Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak yang terhormat, Bapak Hedi Hermawan ST, selaku pimpinan PT Sinar Pratama dan juga sebagai calon investor kami, perkenalkan nama saya Anissa Filia sebagai Ketua Bagian Pemasaran PT Indofood CBP Sukses Papua Terbuka. Di sini saya akan menawarkan produk Indomie. Pertama-tama saya akan mereview produk Indomie. Indomie adalah produk mie instan yang diluncurkan pada tahun 1972 dan diproduksi oleh PT Indofood CBP Sukses Mampu Terbuka. Pada tahun 1992, Indomie memperkenalkan dengan rasa kari ayam. Selang setahun, Indomie mengeluarkan produk dengan rasa Indomie goreng. Pada saat ini, produk Indomie terbagi menjadi 4. Yang pertama ada Indomie goreng dengan rasa sambal mata, sambal rica-rica, dan juga ada Indomie goreng biasa. Yang kedua ada Indomie kuah, yaitu rasa kari ayam, ayam bawang, dan juga ada rasa soto mie. Yang ketiga juga ada kuliner Nusantara dengan rasa mie goreng Aceh, mie goreng rendang, dan juga mie empal gentong. Yang keempat ada Hype Abis dengan rasa ayam geprek, seblak jotot, dan juga citato. Selanjutnya kami sudah menganalisis beberapa strategi pemasaran pada produk Indomie. Yang pertama ada analisis lingkungan eksternal. Pertama, politik. Stabilitas politik di Indonesia sedang kondusif, maka menjadi sebuah peluang bagi investor asing untuk berinvestasi ke produk Indomie. Yang kedua, sosial. Masyarakat di zaman sekarang lebih konsumtif sehingga mampu menjadikan sebuah peluang bagi Indomie untuk terus bervariasi agar meningkatkan pendapatan. Yang ketiga, teknologi. Produksi Indomie sudah memakai teknologi yang canggih sehingga mampu mempercepat waktu produksi dan juga kualitasnya terjamin. Teknologi yang dipakai adalah teknologi return. Yang keempat, ekonomi. Indomie mengekspor produknya ke berbagai negara seperti Australia. Ketika nilai tukar rupiah sedang turun, maka penawaran terhadap Indomie di luar negeri akan menurun, sehingga menjadi ancaman bagi Indomie untuk memasarkan produknya di negara lain. Selanjutnya, kami sudah menganalisis analisis STP atau segmentasi, targeting, dan positioning. Yang pertama, segmentasi. Segmentasi terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada segmentasi geografis. Produk Indomie sudah diluncurkan di berbagai negara seperti Malaysia, Singapura, Arab, Nigeria, dan juga Australia. Di Indonesia pun Indomie sudah diluncurkan dari Sabang sampai Merauke. Selanjutnya segmentasi demografis. Produk Indomie ini cocok untuk digunakan pada usia remaja sampai dewasa. Menurut studi Mars, dilihat dari usia konsumen, tingkat konsumsi mie instan terbesar adalah kalangan remaja berusia 15 sampai 24 tahun, yaitu sebesar 96,6%. Indomie juga melakukan segmentasi demografis berdasarkan usia ke kalangan anak-anak melalui produk Indomie My Noodles. Selanjutnya, Indomie juga cocok dikonsumsi oleh pria dan wanita, kalangan atas, menengah, dan bawah, dan juga semua masyarakat yang memiliki sifat cenderung praktis dan konsumtif. Selanjutnya ada analisis targeting. Nah, untuk di sini produk Indomie varian goreng dan kuah memiliki target pasar untuk semua umur. Dan untuk varian produk Indomie My Noodles, target pasarnya adalah anak-anak. Dan juga Indomie melakukan perubahan strategi pasar. Perusahaan melakukan beberapa inovasi produk yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Perubahan ini dilakukan untuk memenuhi keinginan konsumen akan variasi Indomie, sehingga Indomie ini memiliki strategi pasar yaitu full market coverage. Analisis STP selanjutnya adalah positioning. Perusahaan Indofood menanamkan produk mie instan Indomie di benak konsumen Indonesia bahwa produk Indomie merupakan mie asli dan milik Indonesia. Sebagai mie instan asli Indonesia, Indomie juga menghadirkan varian Indomie selera Nusantara yang hadir dengan rasa-rasa terpopuler dari berbagai makanan khas di Indonesia, seperti mie rendang, mie empal gentong, mie soto padang, dan lain-lainnya. Tagline Indomie juga memiliki tagline Indomie seleraku, di mana setiap orang pasti sangat mudah untuk mengingatnya. Selanjutnya, kami sudah menganalisis analisis SWOT, dan yang pertama saya akan jelaskan yaitu strength atau kekuatan. Yang pertama, Indomie mempunyai reputasi yang baik sejak tahun 1990-an, dan juga varian produk Indomie lebih lengkap dibanding pesaing. Ketiga, memiliki kekuatan dari segi modal dibanding pesaingnya. Dan juga Indomie mengeluarkan produk dengan cita rasa sesuai wilayah yang mereka pasarkan. Lalu ada weakness, yaitu kekurangan. Di sini ada produk Indomie adalah makanan atau mie instan yang mengandung MSG sehingga tidak baik untuk kesehatan. Dan juga Indomie memiliki cita rasa yang mirip dengan pesaingnya. Lalu pergantian varian rasa pada Indomie dibilang sangat cepat sehingga banyak konsumen yang belum mencoba varian tersebut. Selanjutnya di sini ada opportunities, yaitu peluang. Yang pertama, tingkat leisure time di Indonesia tinggi sehingga membutuhkan produk mie instan atau makanan instan.
Yang kedua, konsumen atau masyarakat yang rantau dan tinggal di kosan membutuhkan makanan instan, sehingga Indomie sering dijadikan sebagai solusinya. Dan selanjutnya, masyarakat Indonesia di zaman sekarang lebih konsumtif, sehingga menjadikan peluang bagi Indomie untuk mengeluarkan produk dengan cita rasa yang lebih bervariasi. Selanjutnya ada threat atau ancaman. Yang pertama, masyarakat Indonesia sudah paham mengenai kesehatan terhadap makanan mie instan itu tidak baik. Yang kedua, adanya pesaing potensial yang memungkinkan kalahnya persaingan. Yang ketiga, naik turunnya nilai tukar rupiah sehingga menjadi ancaman untuk produk Indomie yang dipasarkan ke luar negeri. Selanjutnya, kami sudah menganalisis analisis 5 force dari Porter. Yang pertama, ancaman masuknya pesaing potensial. Ancaman masuknya pesaing potensial pada merek Indomie adalah merek mie sedap. Merek tersebut mengeluarkan produk yang sama jenisnya dengan kualitas dan harga yang tidak jauh beda. Yang kedua, daya tawar pemasok. Daya tawar pemasok pada Indomie bersifat rendah karena Indomie menyediakan pasokannya sendiri untuk produk mereka sendiri dan menjadikan keuntungan perusahaan semakin tinggi. Yang ketiga, persaingan antar perusahaan dalam satu industri. Salah satu kompetitor Indomie adalah Sedap karena harganya lebih murah dibandingkan Indomie. Tetapi Indomie mampu tetap menjadi pemimpin pasar di bidang mie instan karena sudah terpercaya dan berdiri sejak lama serta menjadi top of mind masyarakat Indonesia. Yang keempat, ancaman dari produk substitusi. Banyak masyarakat yang sudah mengurangi bahkan menghindari produk Indomie karena berbahaya bagi kesehatan tubuh dengan adanya MSG di dalamnya, sehingga menggantikan produk Indomie dengan mie instan ataupun nasi. Yang terakhir yaitu kelima, daya tawar pembeli. Daya tawar pembeli terhadap Indomie bersifat tinggi karena produk yang ditawarkan oleh merek ini harganya terjangkau dan kualitasnya yang baik. Selanjutnya, kami juga menganalisis iklan di Indomie. Yang pertama, iklan di televisi pada tahun 1979 itu sangat menarik karena Indomie menampilkan iklan dengan kebudayaan Indonesia, yaitu memakai kostum pakaian adat di Indonesia. Dan pada tahun 2018, Indomie bekerja sama dengan artis papan atas, yaitu Iqbal Ramadan sebagai ambasador Indomie. Dan juga, selain artis, perusahaan pun membuat iklan dengan tokoh pemuda dan pemudi Indonesia agar menarik para konsumennya untuk selalu ingin mencoba varian baru produk Indomie. Selanjutnya, kami sudah menganalisis tentang distribusinya produk Indomie. Dan yang pertama, ini ada produsen, wholesaler, retail, konsumen. Produsen menyalurkan ke wholesaler, lalu disalurkan kembali ke retail, seperti warung-warung, dan akhirnya sampai ke tangan konsumen. Yang kedua, ada again middleman, yaitu produk mie instan Indomie dalam saluran distribusinya tidak memiliki tanggung jawab terhadap produk yang sudah dibeli baik dalam partai besar ataupun partai pengecer. Yang ketiga, ada pedagang nasional. Karena produk Indomie ini dalam saluran distribusinya berskala nasional, melayani permintaan dari berbagai wilayah di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dan yang keempat, ini ada ekstensif, yaitu distribusi yang digunakan sebanyak-banyaknya untuk terus menjaga permintaan agar tidak ada loss demand. Sekian penawaran produk Indomie dari kami. Semoga Bapak berkenan untuk berinvestasi di PT Indofood CBP Sukses Makmur Terbuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.